Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Gitama Prasetyo dari Prodi Teknik Elektro kelas G dengan NIM 2500874 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas wawancara mengenai Pancasila di lingkungan RT. Sebelumnya ini saya bersama dengan Bapak Sumanto selaku Ketua RT dari Perumahan Dinas Pemain Gresik RT 6 RW 9. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Saya izin bertanya, bagaimana cara Bapak selaku Ketua RT untuk memberikan contoh kepada warga sekitar agar nilai-nilai Pancasila dapat dihayati dan dapat dipraktekkan di lingkungan sehari-hari? Ya, untuk nilai-nilai Pancasila, terutama kalau untuk yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu kami memberikan contoh. Jadi untuk warga atau diri saya sendiri, ya, terutama itu untuk sering beribadah di masjid. Dan jadi kami memberi contoh untuk ibadah sholat itu di masjid, supaya jamaah di masjid. Yang kedua, yang kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, itu kami memberi atau mengarahkan warga kami agar sering tetangga atau saling membantu sesama tetangga, kemudian sama, ya, tetangga satu RT itu atau di antar RT. Yang kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, ya, ya, itu kami mengarahkan agar para warga, khususnya RT kami 6 itu bersatu dalam segala hal atau dalam segala kegiatan RT. Kemudian yang juga termasuk gotong royong, misalnya kerja bakti, satu RT itu contohnya. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang diimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, ya. Jadi dalam menangani masalah-masalah RT itu kami mengajak untuk bermusyawarah. Dari misalnya rapat RT, selalu kami ajak dalam diskusi dalam rapat RT itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya. Jadi diharapkan atau keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu berbuat adil, jadi adil dalam hal semua dalam misalnya kegiatan-kegiatan RT atau RW itu, ya, RT, jadi harus berbuat adil, jadi adil dan samanya. Dan apabila dalam suatu RT atau RW terjadi konflik atau perselisihan antar warga, bagaimana cara Bapak sebagai Ketua RT
untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adil, beradab, dan selalu mengedepankan musyawarah. Iya. Kalau ada ada persoalan di Permasalahan di RT, ya kami ya tentunya mengajak musyawarah terutama pada yang bersangkutan atau itu diajak musyawarah, dan kami mengajak pengurus-pengurus RT untuk menangani masalah permasalahan itu. Menurut pengamatan dari Bapak, dari kelima sila Pancasila, manakah pengamalan sila Pancasila yang menurut Bapak paling mudah dan paling sulit menurut Bapak dalam mengaplikasinya di dalam lingkungan sehari-hari? Iya. Paling susah dan paling mudah. Iya. Iya, yang terutama yang sering dilakukan ya itu apa itu namanya, kerja bakti itu, jadi iya. gotong royong dalam sila ketiga itu yang sering diamalkan. Kemudian yang paling sulit ya untuk berbuat adil tadi yang agak sulit. Bagaimana cara Bapak untuk dalam musyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat apabila di dalam musyawarah tersebut tidak ada pihak yang tidak menyetujui beberapa pendapat yang Bapak sampaikan? Iya, terutama kalau dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, kita kita lakukan voting nanti mana yang suara terbanyak nanti itu kita pakai. Berarti memakai cara voting untuk mencari suara terbanyak. Iya. Dan bagaimana Bapak sebagai ketua RT mendefinisikan peran dari Pancasila untuk menjalankan tugas Bapak? Mendefinisikan sebagai pedoman kah atau sebagai arahan dalam menjalani tugas sebagai selaku ketua RT? Iya, itu terutama yang apa itu dalam misalnya kerja bakti ya, saya harus ikut terjun sendiri, jadi tidak hanya memerintahkan, jadi kita harus memberi contoh atau ikut dalam kerja bakti tersebut. Itu yang saya lakukan ya. Itu Mas. Berarti menurut kesimpulannya Pancasila ini penting untuk kita sebagai Bapak sebagai ketua RT untuk melaksanakan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh Bapak beliau. Iya, betul. Karena semua dalam sila itu jadi panutan atau jadi pedoman untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai RT. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Sekian dari wawancara pada video kali ini. Terima kasih.